Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman Zamzami dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Di sini saya mencoba untuk memaparkan mengenai maslahah mursalah dari mata kuliah usul fikih kedua. Maslahah mursalah itu berasal dari dua kata, yaitu maslahah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya kemaslahatan atau kebaikan atau kemanfaatan. Sedangkan mursalah merupakan terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. Jadi bisa disimpulkan bahwa maslahah mursalah itu sesuatu dalil untuk kita mengambil kemanfaatan yang tidak berasal dari Al-Quran atau hadis, begitu. Jadi di sini di maslahah mursalah ini kita mencoba untuk berpikir untuk bagaimana cara mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan tersebut. Contohnya pada masa sahabat dulu itu ada kodifikasi Al-Quran. Dengan adanya pembukuan Al-Quran ini, Al-Quran itu tidak hilang. Karena dulu itu kan banyak orang yang hafal Al-Quran itu terbunuh di sebuah perang, sehingga pada zaman tersebut para sahabat itu takut ya kalau Al-Quran itu malah menjadi hilang, sehingga mereka berinisiatif untuk mencatat Al-Quran dan dibukukan. Itu merupakan salah satu contoh dari maslahah mursalah. Yang namanya maslahah mursalah ini diperbolehkan karena hukum itu muaranya kepada kemaslahatan atau kebaikan, sehingga apapun yang baik itu diperbolehkan. Kemudian contohnya lagi pada zaman sekarang itu ampli. Tahu ampli? Ampli itu semacam sound system atau pengeras suara. Pengeras suara itu kan digunakan untuk ya bisa untuk kanggo dangdutan ya bisa, kemudian azan, terus iqomah, pujian. Lah, ini yang disebut dengan maslahah mursalah, yaitu menggunakan pengeras suara sebagai piranti atau alat untuk memudahkan azan, sehingga azan itu bisa keras dan terdengar oleh banyak orang tanpa harus bengak-bengok. Ini merupakan sesuatu yang maslahah ya atau bermanfaat, walaupun di Al-Quran ataupun hadis itu tidak ada dasar atau dalil mengenai hal ini, mengenai pengeras suara. Karena kalau kita berpaku pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis itu terbatas ya. Bukan bermaksud terbatas itu keilmuannya terbatas, bukan. Tapi apa yang dibahas itu memang yang menjadi pokok permasalahan dan inti dari Islam itu sendiri. Kalau seperti muamalah dan juga aturan-aturan yang pada zaman tersebut belum eksis, itu tidak ada. Sehingga pada masa Imam Malik itu membuat suatu dalil yang bernama maslahah mursalah ini untuk menjadikan pola pikir seseorang itu menjadi berkembang. Karena kalau tidak ada perkembangan di dalam hukum itu akan menjadi cacat hukum ya. Masyarakat itu menjadi banyak yang acur, simpang siur ya. Kemudian kacau balau. Karena tiap tahun atau tiap masa kita harus memperbarui suatu hukum. Karena peradaban itu berkembang, sehingga hukum juga harus dikembangkan. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada sedikit.
mengenai masalah mursalah, yaitu ada suatu kaidah al-hukmu yadullu ma'illatihi, yaitu hukum itu berpacu pada ilatnya atau sesuatu yang menjadi intinya itu. Sehingga kalau hukum itu didasarkan pada kebaikan, maka itu diperbolehkan, seperti halnya masalah mursalah ini. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.